Aku adalah kucing jalanan sama seperti yang lainnya. Aku punya banyak teman-teman sepertiku. Kita besar di jalanan dan hidup di jalanan. Jalanan adalah tempat kami bermain, tempat mencari makan, dan tempat petualangan kami. Kami sangat bahagia. Hari-hari berjalan seperti biasa. Kami selalu kompak. Jika salah satu dari kami membutuhkan bantuan, contoh ketika ada teman kami yang diserang binatang lain, maka kami akan bersatu melawannya. Suatu hari, kami sedang berpencar mencari makan dan bermain sendiri-sendiri. Tiba-tiba, aku terperosok di selokan. Kakiku tersangkut di antara besi-besi selokan. Ku coba tarik kakiku sekuat tenaga, tapi tidak bisa. Malah semakin kencang rasanya besi itu menjepit kakiku. Aku berteriak mencari pertolongan, tetapi tidak ada yang datang. Teman-temanku juga mungkin tidak mendengarku karena jarak yang cukup jauh. Beberapa jam berlalu, aku masih tidak bisa melepaskan kakiku. Kakiku lecet dan berdarah. Aku masih berusaha, namun tidak bisa. Sampai aku kehabisan tenaga dan lemas, hanya bisa pasrah menunggu pertolongan. Hari mulai gelap, masih tidak ada tanda-tanda pertolongan datang. Aku semakin pasrah, lelah, dan aku pun terpejam. Kubuka mataku. Aku terkaget. Aku berada di tempat yang tidak kukenal. Di mana ini? Apakah aku sudah mati? Semakin jelas kubuka mataku. Di depanku terlihat ada makhluk besar. Aku tahu ini pasti manusia. Aku takut. Aku punya trauma dengan manusia karena pernah dipukul olehnya. Tapi ini berbeda. Wajah itu semakin jelas terlihat dan ekspresi wajah itu membuatku tenang. Wajah itu tersenyum lebar dan terlihat sangat membahagiakan. Ternyata aku ditolong oleh manusia yang baik hati. Kakiku terasa lebih baik. Aku sangat berterima kasih pada manusia ini. Selain mengobati lukaku, ia juga memberiku makan, minum, dan tempat yang nyaman. Sungguh baru kali ini aku diperlakukan oleh manusia seperti ini. Aku benar-benar beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikannya. Beberapa hari aku diurus oleh manusia baik itu, sampai aku sehat dan bisa bermain bersamanya. Manusia baik itu bilang namanya Zahra, dan aku dipanggil Khalil olehnya. Aku sangat nyaman di dekatnya. Lalu aku teringat teman-teman jalananku di luar sana. Aku merasa rindu pada mereka. Sepertinya aku harus datang menemui teman-temanku untuk melepas rinduku. Ketika majikanku Zahra sedang pergi, aku mencoba pergi keluar untuk menemui teman-temanku. Aku berjalan menuju tempat biasa kami berkumpul. Dari jauh, aku sudah melihat mereka. Alangkah bahagianya aku bisa berjumpa dengan mereka lagi. Salah satu dari mereka memanggilku dan yang lainnya ikut menoleh. Mereka menghampiriku dengan wajah gembira. Ternyata mereka juga sangat merindukanku. Mereka pikir aku sudah pergi jauh dan tak kembali lagi. Tapi kini aku kembali di sini. Kami pun melepas rindu dan bermain bersama. Ketika hari sudah mulai sore, aku pamit ke teman-temanku. Aku harus kembali ke tempat majikanku. Mungkin besok-besok bisa berjumpa lagi. Aku pulang ke tempat majikanku. Dan majikanku sudah lama mencariku. Aku lompat dan mendekap majikanku. Khalil, kamu kemana aja dicariin? Baru pulang sore-sore begini. Nanti jangan pulang sore-sore lagi ya. Entah apa yang dikatakan majikanku, tapi aku mengerti. Aku ditegur untuk tidak pulang sore-sore. Baiklah, lain kali aku mainnya sebentar saja. Keesokan harinya, Khalil bermain keluar lagi. Ia pergi keliling jalanan juga untuk bertemu teman-temannya. Ya, walaupun Khalil sudah diurus oleh Zahra majikannya,
Dia tidak pernah lupa pada teman-temannya untuk bermain bersama mereka. Teman-temannya juga senang bisa bermain dengan Khalil yang jarang ditemuinya. Hari masih siang. Khalil teringat pesan majikannya untuk tidak pulang sore hari. Ia pun segera pulang dan meninggalkan teman-temannya sambil berjanji akan datang bermain lagi besok. Hari ketiga, Khalil akan berjumpa dengan teman-teman jalanannya lagi. Hari itu ia sangat senang karena akan bermain kembali bersama teman-temannya. Ia pergi ke tempat biasa mereka berkumpul. Dari jauh, Khalil tidak melihat siapa-siapa. Ia mencoba mendekati tempat itu lagi dan memang tidak ada satupun temannya di sana. Hah? Kemana ya teman-temanku pergi? Apa mereka masih berpencar? Tapi biasanya jam segini mereka berkumpul di sini. Kok sekarang nggak ada ya? Khalil mencoba berpikir di manakah teman-temannya berada. Khalil mencari sekeliling tempat itu, tapi masih tidak juga bertemu teman-temannya. Ia mulai bingung, sampai ia berusaha menelusuri bau teman-temannya. Yang anehnya, baunya menuju satu arah. Ia terus berjalan menelusuri bau teman-temannya, dan sampailah ia di sebuah rumah. Ia menyelinap memasuki rumah itu, dan ia langsung terkejut melihat teman-temannya dikurung di sebuah kandang besar di satu ruangan di rumah itu. Teman-temannya sedang makan di dalam kandang, dan mereka terlihat senang di dalam kandang karena makanannya banyak dan enak. Mereka memanggil Khalil. Kenapa kamu di luar situ? Sini ikut kami. Kami senang loh di dalam sini. Khalil terheran dengan si pemilik rumah yang memberikan banyak makanan pada teman-temannya. Tapi kenapa teman-temannya dikurung di kandang itu ya? Sesekali pemilik rumah masuk ke ruangan. Khalil langsung bersembunyi, tidak mau ketahuan. Hari sudah sore. Khalil merasa ingin pulang, tapi ia tidak mau meninggalkan teman-temannya. Sampai malam tiba, dan ia ikut tertidur di rumah itu sambil mengintai teman-temannya. Esok harinya, pemilik rumah memasuki ruangan itu. Ia mengangkat salah satu teman Khalil. Diikatkan tali di kakinya. Suasana semakin mencekam ketika orang itu mengambil golok besar. Semua kucing di ruangan itu berteriak histeris, tapi orang itu menghiraukannya. Hal mengerikan pun terjadi. Orang itu menyembelih satu teman Khalil. Darah muncrat. Suara rintihan sekarat kucing terdengar memilukan. Lalu jatuh menggelinding kepala teman Khalil bersimbah darah. Semua kucing berteriak ketakutan, ingin keluar dari kandang, tapi tidak bisa. Sepertinya mereka semua juga akan disembelihnya oleh si predator jagal kucing itu. Khalil menangis jadi-jadinya melihat kepala temannya yang sudah tergeletak. Ia panik dan takut. Untungnya ia tidak kehabisan akal. Ketika si jagal kucing itu lengah, Khalil langsung berlari keluar sekencang-kencangnya. Ia pulang menuju majikannya. Zahra yang tengah kebingungan karena kucingnya tidak pulang-pulang, tiba-tiba melihat Khalil datang dengan cipratan darah di wajahnya. Zahra langsung terkaget menghampiri Khalil dan memeriksa keadaannya. Khalil terus mengeyong seakan memberitahu sesuatu. Khalil berusaha memberitahukan apa yang terjadi. Ia menunjukkan jalan dan langsung diikuti oleh Zahra. Sampai di rumah jagal kucing, Zahra terlebih dahulu menemukan karung di belakang rumah itu yang ternyata ketika diperiksa banyak kepala-kepala kucing jalanan lain. Jadi sebelumnya sudah banyak korban-korban kucing jalanan yang dihabisi oleh predator jagal kucing itu. Dan kali ini giliran teman-teman Khalil yang menjadi sasarannya. Zahra sangat sedih dan menangis atas apa yang telah dilihatnya.
Tanpa pikir panjang, Zahra langsung menelpon polisi, melaporkan kejadian itu. Tak menunggu lama, polisi datang menggerebek si jagal kucing dan dibawa ke kantor polisi dengan bukti-bukti yang sudah ada. Kita berharap semoga pelaku dihukum sampai jera sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini.